Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat, pendengar dan pemirsa yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di siang hari ini. Saat ini ikhwan sedang mengikuti acara kajian siang bersama Ustadz Abdul Hidayat Siroji. Kita langsung bacakan beberapa, ini sudah banyak SMS yang masuk. Langsung yang pertama dari dari hamba Allah di Sukabumi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terkadang saya kalau sholat berjamaah tidak terlalu fokus karena mungkin ramai-ramai, melainkan kalau sholat sendiri lebih fokus. Manakah yang lebih baik? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Iya, soal fokus tidak fokus itu memang tergantung bagaimana kita ya. Tapi Rasul sih mengatakan bahwa sholat berjamaah adalah lebih utama daripada sholat sendirian. 27 derajat dibanding sholat sendiri. Setiap langkah perjalanan menuju ke masjid menjadi ampunan, peningkatan derajat, mendapat pahala. Dan sholatnya imam, bagusnya sholatnya imam, kita dapat pahala. Kalau salahnya imam, kita tidak ikut-ikut terkena. Nah ini luar biasa, jadi tetap sholat berjamaah jauh lebih baik daripada sholat sendiri. Nah adapun tidak fokus atau itu kan subjektif ya, mungkin tidak fokus itu karena apa dan seterusnya. Sebenarnya justru dengan berjamaah itu kalau kita lakukan itu malah satu dengan yang lain saling apa, berpengaruh akan mempengaruhi kita insya Allah. Jadi nuansanya sendiri itu insya Allah akan menjadikan baik pada kita, karena rahmat Allah akan turun pada kita, doa malaikat dan sebagainya. Jadi kalau soal fokus tidak fokus itu karena subjektif ya, tapi kita upayakan supaya justru soal berjamaah itu lebih fokus ya. Insya Allah bacaan imam kita dengarkan fokus kan, gerakan yang indah sama itu akan lebih fokus, tertib dan rapih insya Allah. Jadi lebih baik dan lebih utama sholat berjamaah di masjid. Ya baik, semoga tercerahkan. Kemudian kita ke SMS dari Pak Tukiyo di Ciputat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya suka sekali sholat berjamaah, tapi kadang-kadang agak kurang semangat karena imamnya bacaan tajwidnya kurang bagus. Kadang-kadang saya memutuskan sholat berjamaah di rumah dengan anak dan istri. Apakah pahalanya juga sama 27 kali? Ya, Rasulullah menganjurkan kepada kita. Ustadz, mungkin kita jawab telepon dulu. Ada yang masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Nah, silakan dengan Bapak siapa di mana? Ya, ini ada yang mau ditanya. Alhamdulillah selama ini saya terus menuju Rasil. Iya. Mengenai sholat malam terus tepat waktu, saya insya Allah jalan terus. Kemudian di masalah ini Pak, di rumah ini kan ada klinik anak, jadi saya secara nggak langsung jadi satu kayak gitu. Mohon kurang jelas, bisa diulang tadi bagaimana Pak? Ya, di rumah kan ada klinik pengobatan. Ada klinik, iya silakan. Iya, secara nggak langsung saya jadi satpam juga, jadi saya nggak bisa ninggalin. Jadi kalau keluar dari rumah tuh kayaknya ragu bimbang gitu, tak kurang gitu. Ya mohon pencerahannya Pak Kiai. Oh iya, baik. Iya. Jelas tadi Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Iya, memang ini ujian. Kalau klinik atau kegiatan itu di rumah kita sendiri, sebaiknya kita rancang semikian rupa, kita atur, kita manage, bahwa ketika waktu sholat itu kita bisa kegiatan kita hentikan. Kan kita sendiri yang ngatur. Jadi begitu waktu sholat ya sejenak, waktu istirahat kita sholat berjamaah. Ini memang kalau tidak nanti ya kapan kita bisa sholat berjamaah? Sebab masing-masing kita punya kesibukan, kecuali situasinya darurat.
Ada yang darurat, misalnya yang sudah harus kita tolong, nah itu lain lagi. Tapi dalam situasi normal yang bisa kita atur, ya bisa kita manage sedemikian rupa, dan waktu kita yang pegang. Apalagi klinik misalnya klinik sendiri misalnya. Tapi upayakan tetap sholat 5 waktu itu menjadi satu skala prioritas. Kecuali yang udzur ya, misalnya dalam situasi yang tidak bisa tidak, kita tetap menangani karena kritis, karena bahaya, karena sendiri tidak aman dan sebagainya, itu lain lagi. Tapi dalam situasi normal, upayakan tetap bisa sholat berjamaah di masjid. Wallahu a'lam. Baik, semoga menjadi solusi. Kembali ke SMS yang tadi Pak Ustadz. Ya. Tentang sholat di rumah dengan anak istri karena di Iya, masjid kadang baik. imamnya kurang bagus bacaannya. Nah inilah yang perlu kita perbaiki. Oleh karenanya perlu kita sampaikan, kan Islam itu kan ada musyawarah. Kita bertemu dengan orang-orang tua kita, tokoh-tokoh kita, DKM kita, agar menetapkan imam sholat itu yang kita anggap paling baik. Kan ada ketentuannya. Yang boleh menjadi imam sholat itu satu yang paling a'lamuhum, yang paling alim di antara kita. Alim di situ tentu ya dia mengetahui Al-Quran, bacaannya paling bagus, paling fasih kalau ada ya. Tapi yang terbaik di antara kita yang ada. Kalau sama misalnya ya, yang paling tahu banyak tentang sunnah, tentang Islam. Paling misalnya sama juga yang lebih dahulu hijrah di zaman Nabi, yang paling tua di antara kita yang banyak pengalaman dan sebagainya. Nah ini jadi kita musyawarahkan, jangan yang bacanya amburadul jadikan imam. Ya kita musyawarah, kita sepakat gitu, itu satu. Yang kedua, kalaupun imam itu misalnya bacaannya tidak sebagus bacaan makmumnya, apalagi umpamanya salah, itu makmum tidak kebagian salahnya. Jadi kalau imamnya bagus, kita makmum dapat bagian pahalanya. Kalau imamnya salah, kita tidak ikut salah. Itu urusan imam sendiri. Jadi enak kita makmum itu insya Allah. Nah, jadi saya kira tetap sholat berjamaah berbeda sholat berjamaah di masjid dengan di rumah. Ya, bahkan istri-istri Rasul sendiri tidak dilarang ketika beliau ikut sholat berjamaah. Justru istri-istri Nabi itu banyak hafal Al-Quran karena sering mendengar Rasulullah SAW mendengarkan bacaan Rasulullah SAW di masjid. Yang dilarang kalau istrinya sudah menor, sudah dandan, berharum-harum, ya apalagi malam mau ke masjid, nah itu memang itu bisa dikhawatirkan akan fitnah. Tapi kadang-kadang alasan kalau ke mall, kalau belanja, mau kondangan itu menornya bukan main, harumnya bukan main, tidak ngomong itu fitnah. Tapi kalau ke masjid katanya fitnah, nah ini tentu keliru. Jadi saya kira utama sholat berjamaah di masjid tetap lebih afdal daripada sendiri di rumah. Wallahu a'lam. Baik, syukur Pak Ustadz atas jawabannya kembali. Kita kembali terima penelpon. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan dengan Ibu siapa di mana? Ibu Puji. Ibu Fuji. Ustadz, saya mau tanya, ini saya seorang ibu yang tidak bisa melihat mata saya. Iya. Sewaktu suami saya masih ada, saya rutin saya sholat berjamaah ke musola, ke masjid bersama suami saya. Setelah suami saya meninggal, saya berhenti total karena anak-anak saya dinasnya sip-sipan, Ustadz. Iya. Jadi kalau saya waktunya anak saya tidak waktunya sip malam, dia kan sampai pagi, sampai jam 8 atau jam 6. Berarti kan saya tidak bisa ikut berjamaah sholat ke musola atau ke masjid. Nah itu hati saya ingin sekali yang selama ini anak saya sip-sipan itu pahalanya saya itu di hati saya itu Allah sama dengan saya sholat berjamaah, Ustaz. Ya. Sebelumnya saya terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Puji, alhamdulillah, subhanallah. Ibu memang untuk muslimat tidak ditekankan sholat berjamaah sebagaimana muslimin.
Tapi juga tidak dilarang untuk bisa meraih pahala yang utama. Karena Allah Maha tahu ya, muslimat itu banyak hal, banyak repot, banyak macam-macam. Jadi insya Allah ibu, ketika ada yang nuntun ibu ke masjid, tapi ketika tidak hatinya ada di masjid, insya Allah dengan niat itu ibu sudah dapat pahala. Dan ini yang disebut orang beriman, niatnya jauh lebih baik daripada amalnya. Ketika seseorang itu sudah berniat tapi kemudian udzur tidak bisa dilakukan, dia sudah mendapat pahala. Jadi ibu insya Allah tetap niatnya selalu, bahkan orang beriman itu niatnya selalu saja ingin berbuat baik, ingin sholat di masjid, ingin taklim, ingin menolong, ingin beramal dan seterusnya. Itu memang orang beriman, hatinya selalu baik dan tidak pernah terlintas untuk berniat buruk. Jadi mudah-mudahan insya Allah sekalipun ibu tidak bisa ke masjid karena tidak ada yang menuntun, tapi hati ibu selalu ingin mendapatkan sholat berjamaah, ibu sudah mendapatkan pahala insya Allah. Mudah-mudahan ibu diberikan berkah, dimantapkan lagi iman Islamnya, insya Allah. Lanjutkan ibu untuk lebih tekun lagi ibadah, dan mudah-mudahan ibu menjadi ahli surga. Amin. Allahumma amin. Baik, semoga kembali menjawab pertanyaan dari penelpon. Kemudian ini masih berhubungan dengan pertanyaan barusan Pak Ustadz, dari hamba Allah di Pulau Gebang. Jika perempuan sholat di masjid, apakah pahalanya sama dengan lelaki Pak Ustadz? Dengan sholat? Jika perempuan sholat di masjid, apakah pahalanya sama dengan lelaki? Ya sama, enggak ada. Orang beriman itu enggak dipisahkan antara laki-laki dan perempuan, sama. Tidak disebut di situ, oh kalau muslimin pahalanya sekian, muslimat sekian, tidak ada, sama. Karena perintahnya ya ayyuhalladzina amanu, perintahnya pada orang beriman, baik muslimin maupun muslimat. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian SMS dari hamba Allah di Sukabumi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya terbaring sakit selama seminggu di rumah sakit, saya melakukan sholat sambil duduk. Wudhunya pun kadang tayamum ke dinding. Bagaimana dengan sholat saya? Apakah harus mengkodoknya ketika sembuh nanti? Ya. Hamba Allah di Sukabumi, orang sakit itu insya Allah bukan karena Allah akan menganiaya pada hambanya. Ini ujian buat yang sakit untuk menguji sejauh di mana keimanan, kesetiaan, dan prasangkanya kepada Allah. Kalau diberikan sakit kemudian dia ridho, dia tidak berprasangka buruk kepada Allah, dia tetap iman, sabar, ikhlas menerima, ini luar biasa. 4 yang akan diambil oleh Allah terhadap orang sakit. 1, cahaya mukanya jadi pucat. Yang kedua, tenaganya jadi menjadi lesu, lemah. Yang ketiga, nafsu makannya. Yang keempat, dosanya. Ini nanti 3 ini akan dikembalikan. Cahaya mukanya akan dikembalikan ketika dia sembuh, menjadi bercahaya lagi, menjadi tidak pucat lagi. Yang kedua, tenaganya pun akan pulih. Nafsu makannya pun, bahkan kadang-kadang kalau habis sakit jadi gembul, lebih gembul lagi. Namanya katanya apa itu? Habis sakit ya, itu makannya lebih banyak. Kemudian dosanya tidak dikembalikan. Jadi ketika orang sakit itu sebenarnya pembersihan dari dosa kita. Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah mengatakan ketika menggambarkan bahwa orang sakit itu seperti kita memukul daun pohon dengan ranting, maka berguguran daun-daun yang dipukul tadi. Kalau dalam bahasa Jawa itu gebyok ya. Bahasa Indonesia memang kurang kosakata ya. Mukul dengan gebyok itu kurang, kalau gebyok itu dengan apa ya. Jadi begitu digebyok gitu terus berguguran daunnya banyak sekali. Itulah orang sakit digambarkan seperti itu. Jadi makin sakitnya makin terasa, makin sakit, itu makin banyak dosa yang berguguran dari kita. Asal syaratnya itu tadi, iman, ikhlas, ridho,
tidak berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya orang sakit itu sedang menjalani pembersihan, ibarat pakaian yang sedang dicuci, dikilas, diputar giling, dirinso, disetrika, dijemur, disetrika, nanti sudah harum, masukkan ke lemari yang indah. Jadi sebenarnya itu satu. Yang kedua, orang sakit juga mengingatkan kita betapa terasa kita itu nikmatnya sehat kalau sakit. Tapi kalau nggak pernah sakit tuh walaupun dia bisa lompat, main bola, main futsal, dianggap biasa aja. Coba kalau sakit, ngangkat telinga aja nggak mampu. Nah, betapa nikmatnya itu sehat. Jadi mengingatkan kepada supaya kita evaluasi diri dan menjadi manusia yang tahu diri. Nah, dalam keadaan sakit seperti itu ada rukhsah, ada dispensasi, ada keringanan. Kalau susah menimbulkan mudarat dengan wudu, tayamum, ya, dengan tayamum. Tayamum itu bukan berarti tidak sempurna. Tayamum itu sudah menggantikan wudu, bahkan bisa menggantikan junub. Tayamum kalau kena air itu akan bisa menimbulkan mudarat. Kemudian sholat, ketika sholat itu bisa berdiri, tidak boleh dia sambil duduk. Tapi kalau berdiri tidak bisa, ya sambil duduk. Duduk tidak bisa sambil berbaring. Itu memang sunnah ajaran Islam seperti itu. Karenanya dalam syarat Islam itu dikenal sebagai al-jam'u bainas subut wal murunah. Syariat Islam itu adalah antara yang pasti dengan yang menerima perubahan. Artinya apa? Syariat itu bisa dirubah-rubah. Kalau sholat zuhur sudah jelas waktunya kapan. Ketika matahari mulai tergelincir ke barat, ya sampai nanti bayangan lebih panjang daripada artinya masuk waktu asar. Sholatnya 4 rakaat. Begitu juga waktu sholat asar, sholat maghrib, sholat subuh, sholat Jumat. Tidak bisa diganti Jumat itu hari Sabtu. Cuma ada agama lain, sholat itu bisa dipindah-pindah, hari Minggu, boleh hari Sabtu, boleh hari Jumat. Kalau dalam Islam subut pasti, Jumatan ya hari Jumat. Nggak bisa, aduh karena repot kita semua, Jumatan diganti besok hari Sabtu. Bukan Jumatan lagi, namanya Sabtuan. Ya pasti. Sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat, ya. Puasa di bulan Ramadan dan seterusnya. Tapi dalam kondisi tertentu, syariat menerima perubahan. Misalnya musafir, boleh jamak, boleh qashar. Yang 4 jadi 2. Di jamak asar dijadikan 1 dengan zuhur. Zuhur ditarik ke asar, asar ditarik ke zuhur, itu dibolehkan. Tapi perubahan itu ada aturan, bukan dirubah sendiri. Siapa aturannya? Rasul yang memberikan ketentuan, tidak menurut kita masing-masing. Jadi misalnya sholat zuhur dijamak dengan asar. Jamak takdim didahulukan, asarnya tarik ke zuhur. Jamak takhir, zuhurnya ditarik ke asar. Dikala musafir, yang 4 diberikan rukhsah, keringanan, jadi 2. Maghrib dengan isya, jangan diganti sendiri, asar dengan maghrib. Nanti isya sama subuh, enggak. Jadi ada aturannya. Nah, begitu. Oleh karenanya, antum yang sedang sakit, itu sudah tidak perlu lagi diganti lagi, karena tayamum itu pengganti dari wudu, sah sholatnya. Demikian sholat juga sambil berbaring, karena nggak bisa berdiri, itu juga sah. Jadi tidak perlu lagi diqadha. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kembali syukran Pak Ustaz atas jawabannya, semoga menjadi solusi bagi yang bertanya. Kemudian kita beralih ke SMS dari Bapak Zainuddin di Tangerang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita jamaah di musola, adakah sholat tahiyatul masjid? Atau bagaimana kalau kita pertama datang ke musola? Terima kasih. Iya, sebenarnya musola dengan masjid itu, masjid tempat sujud, musola tempat sholat. Ya. Hanya kadang-kadang kita membedakan masjid, katanya tempat yang bisa untuk Jumatan. Jadi ya sebaiknya tetap sekalipun di musola, ya menghormati musola itu sama dengan masjid. Kita sholat tetap aja sholat tahiyatul masjid, karena juga sebenarnya masjid.
tempat sujud juga. Ini menurut saya, wallahu a'lam. Baik. Kemudian kita ke SMS dari Ibu Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eyang-eyang atau ibu-ibu yang kebetulan sendiri di rumah karena anak-anak kerja waktu zuhur asar supaya dapat bonus, baikkah kalau ikut sholat di masjid Pak Ustadz? Masya Allah. Bagus lah, kenapa? Emang nggak dilarang ibu-ibu ke masjid? Nggak ada larangan. Seorang muslimah juga boleh meraih sholat berjamaah ya. Jadi tidak dilarang, bahkan kita justru bisa disiplin sholatnya, bisa dapat bagusnya sholatnya imam, bisa dapat 27 derajat, insya Allah. Jadi boleh, nggak ada yang dilarang, nggak ada yang melarang. Baik. Ya, insya Allah. Kalau perlu sering-sering Pak Ustadz ya. Ya, alhamdulillah. Kemudian dari hamba Allah di Depok 29 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang pedagang, ingin sekali Pak Ustadz untuk selalu sholat berjamaah, tapi saya bingung Pak Ustadz siapa yang jaga toko saya? Iya, nah ini memang ya diatur lah, karena toko itu kan punya kita. Kalau bisa diatur, misalnya ibu waktu sholat ibunya nunggu misalnya, atau memang ada pembantu. Kalau memang tidak ada, bisa ditutup, tutuplah sebentar, insya Allah. Jauh lebih berharga, lebih beruntung meninggalkan tokonya sejenak untuk sholat berjamaah, nanti habis sholat dibuka lagi. Saya kira gitu. Itu memang masalahnya harus dengan kesungguhan, kecintaan kita, kesungguhan kita. Sebab kalau tahu pahalanya sholat berjamaah, barangkali merangkak pun kita akan datang itu. Fadilah dan keutamaan sholat berjamaah itu luar biasa. Ya, Masya Allah. Bahkan sahabat itu kalau ketinggalan 1 rakaat aja masbuk itu, Masya Allah, beliau getun. Apa bahasa Jawa, bahasa Indonesia itu getun tuh. Kecewa yang mendalam tuh. Kemudian bahkan untuk itu dia menutupinya, dia sedekah. Bahkan kadang-kadang tanah disedekahkan, kebun disedekahkan. Lalu mengganti, menutupi ketinggalannya, walaupun tidak ketinggalan semua, mungkin hanya masbuk aja 2 rakaat, 1 rakaat. Itu karena luar biasa sholat berjamaah itu. Baik. Kemudian SMS dari Ibu Tursiati 59 tahun di Jakarta Timur. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, ketika saya sholat di musola di mall, kemudian dari belakang ada orang yang meluk, maksudnya untuk menjadi makmum. Saya belum memenuhi syarat untuk jadi imam. Terus bagaimana Pak Ustadz? Ya, Islam itu kan Masya Allah indah, mudah ya. Allah itu tidak pernah membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Lakukan aja yang ibu mampu. Kalau ibu waktu itu sholat kemudian ada yang makmum di belakangnya, tunaikan aja sebaik-baiknya yang ibu bisa. Ya, bacaannya kulhu ya kulhu aja terus tiap hari, memang itu mampunya. Allah tidak pernah membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi lakukan yang terbaik, insya Allah yang kita mampu, itulah batas kemampuan kita. Karena Allah tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuan. Wallahu a'lam. Baik, kemudian satu SMS lagi, mungkin ini penutup Ustaz. Ya. Dari hamba Allah di Tangerang, 65 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, selama ini saya berusaha sholat berjamaah, tapi saya merasa jadi terganggu kalau di sebelah saya perokok berat. Saya tidak tahan baunya. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Iya, memang rokok itu pengganggu, betul. Makanya kalau saya melarang ya, bukan saya, ternyata terbukti ya bahwa rokok itu bahaya. Membahayakan dari segi medis, kesehatan. Dan di dalam Islam itu, prinsip Islam itu adalah segala sesuatu yang membahayakan, mudarat itu bisa jatuh kepada yang haram. Bahkan dalam Al-Quran surah Al-A'raf sebutnya ada at-thayyibat, ada yang al-khabisat, al-khobais. Kalau menurut saya rokok itu masuk al-khobais. Wa yuharrimu alaihimul khobais. Diharamkan atas mereka al-khobais. Khobais itu dalam arti itu banyak yang bau, ya, yang membahayakan, yang bisa menjadikan penyakit. Itu maknanya banyak. Di situ diharamkan. Apalagi rokok menurut ahlinya
itu adalah racun, ya, racun yang bukan 1-2 racun, tapi banyak sekali kandungan racun yang membahayakan. Ya, bagaimana kalau kita sholat? Ya pertama, yang tukang rokok itu ya sebaiknya kalau nggak bisa diberhentikan juga merokok, mau ke masjid ya sikat gigi dulu, kayak apa, kumur-kumur dulu, ya. Yang kedua ya tahanlah, apa boleh buat. Tapi kan tidak semua orang ke masjid itu rokok. Kalau bisa tahu itu tukang rokok ya jangan deket-deket lah, jangan deket-deket karena nanti baunya ya. Jadi ini saya kira masalahnya jangan sampai terganggu hanya karena ada tukang rokok masuk ke masjid lalu kita tidak sholat berjamaah. Saya kira itu ya. Kalau memang kebetulan di sebelah kita tukang rokok, baunya rokok, ya tahanlah, itu barangkali musibah ya, itu ujian buat kita. Baik. Saya kira inilah para ikhwan dan akhwat pendengar radio Silaturahim dan pemirsa TV yang berbahagia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi bahan pemikiran, bahan renungan betapa indahnya sholat berjamaah. Dan satu hidangan yang dihidangkan oleh Allah kepada kita sebagai wujud kasih sayang dan pemurahnya Allah kepada kita. Masihkah kita tidak mau mengambil kasih sayang dan pemurahnya Allah? Kalau ini sampai lewat sedangkan kita berpacu dengan waktu, akan menyesal di kemudian hari. Betullah firman Allah, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi banyak manusia rugi melewati waktu yang hanya singkat karena tidak mengambil momen-momen penting yang disajikan oleh Allah kepada kita. Lalu kita lalai, kita mengambil pilihan yang lain. Oleh karenanya para ikhwan dan akhwat dimanapun berada, mari kita jadikan hidup ini menjadi bermakna, hidup ini berkualitas. Kita rencanakan, kita manage hidup ini, kita agendakan dari waktu ke waktu sehingga menjadi berbobot dan berkualitas hidup ini. Sampai pada saatnya kita menutup mata, hidup kita bernilai di sisi Allah maupun di sisi manusia. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ikhwan dan akhwat, telah kita simak nasihat yang insya Allah banyak memberikan kita hikmah dan pelajaran yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Abul Hidayat Seroji. Beliau menyampaikan sebuah tema mengenai indahnya sholat berjamaah yang diambil dari buku karya beliau sendiri, yaitu berjudul Meniti Jalan ke Surga, Agenda Harian Seorang Muslim. Dan terakhir saya undur pamit, saya Julfikar, ada Anis di meja operator, dan juga Bang Yusuf, ada Rian dan juga Zen dari Kurasil TV serta kerabat kerja di daerah yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.